Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat guru yang berbahagia, mengapa kita penting memiliki 7 jurus jitu cara mengajar yang kreatif dan menyenangkan? Karena masih banyak ditemukan guru yang monoton dalam mengajar, kemudian terjebak pada rutinitas, sehingga siswa menjadi lesu, kemudian stres, ngantuk. Pada satu sisi kita melihat ada guru yang semangat, antusias. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu guru masuk pada kategori guru yang semangat, antusias. Tentu dengan semangat antusias ini ada jurus-jurus yang dilakukan oleh guru untuk membuat suasana kelas kreatif dan menyenangkan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sharing terkait dengan apa saja 7 jurus itu cara mengajar yang kreatif dan menyenangkan tersebut. Jurus yang pertama adalah teknik opening dan apersepsi. Jadi bagaimana seorang guru itu mampu membuat menit-menit pertama yang mengesankan pada anak didiknya. Apa saja harus dilakukan? Pertama, ada yang disebut dengan zona alfa. Mengalfakan otak anak didik di awal dengan cara bisa ice breaking, brain gym, ya, fun story dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bisa lanjutkan dengan warmer, mereview materi yang lalu untuk masuk materi yang baru. Dan juga yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat pengantar sebelum masuk ke materi. Nah, istilah ini yang disebut oleh Pak Munif Khatib disebut dengan scene setting atau set induction, dan di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim ini disebut dengan al-wusul ilal maudu. Dengan cara apa? Bisa dengan bercerita, bisa dengan film, bisa dengan lagu, bisa dengan demonstrasi, pantomim, bisa dengan brainstorming di awal. Nah, ini dilakukan untuk membuat siswa penasaran di menit-menit pertama, sehingga nanti siswa menebak apa yang akan disampaikan oleh guru itu. Nanti guru akan memberikan tema terhadap materi yang akan diajarkan itu. Kalau dalam istilah quantum teaching disebut dengan berikan pengalaman sebelum menamai. Nah, ini teknik yang pertama, itu opening dan apersepsi. Yang kedua adalah variasi metode dalam pembelajaran. Bagaimana metode yang mampu memfasilitasi gaya belajar siswa, baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Dan yang terpenting adalah bagaimana metode tersebut terkorelasi dengan indikator hasil belajar, terkorelasi dengan aktivitas dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana melakukan variasi metode dalam pembelajaran itu, maka melakukan yang namanya active learning. Bagaimana proses pembelajaran tersebut lebih kepada student center, berpusat pada keaktifan anak didik kita. Yang ketiga adalah review dan grid closing. Melakukan review pengulangan-pengulangan, reinforcement, sebelum kita menutup materi pelajaran. Kalau dalam pembelajaran Tarbiyah wa Ta'lim, ini yang disebut dengan takkid wa tatbiq, itu penguatan dan kemudian pengulangan. Nah, setelah itu baru kita menutup materi dengan siswa memberikan kesimpulan, kemudian guru memberikan verifikasi dari kesimpulan siswa, dan kemudian menutupnya dengan berbagai macam cara. Bisa dengan Islamic value, bisa dengan quote, bisa dengan muhasabah, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah 3, yaitu 1, teknik apersepsi, kedua variasi metode, ketiga review dan grid closing. Maka yang 4 adalah membuat RPP yang kreatif. RPP ini kita jadikan masterpiece sebagai mahakarya yang kita buat, bukan copy paste dari dinas, tetapi kita bagaimana membuat sendiri. Kalaupun ada petunjuk dari dinas, kita melakukan modifikasi. Kemudian RPP ini adalah apa saja yang kita tulis, dan itu yang kita lakukan dalam proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang kelima adalah ICT for Education. Sekarang abad 21, maka guru harus menguasai teknologi pendidikan. Kata Pak Munif di buku yang saya tulis dalam Menjadi Guru Kreatif dan Menyenangkan di Era Milenial, yang sampai anak didik kita hidup di abad 21, gurunya masih mengajar dengan gaya abad 20 dan sekolah bergaya abad 19.
Maka kita sebagai guru harus mampu menguasai teknologi di abad 21. Karena anak-anak didik kita ya, yang kita hadapi adalah anak-anak milenial, anak-anak digital native. Maka kita sebagai guru juga harus menguasai bagaimana anak-anak digital native itu cara belajarnya. Nah, sekarang ini sedang tren yaitu bagaimana mengajar dengan cara blended learning. Bagaimana tatap muka, kemudian online, daring, dan luring. Nah, yang kelima adalah bagaimana setelah ICT for Education itu tentu adanya communication skill. Nah, ini lanjut ke yang 6, ini adalah communication skill. Communication skill ini adalah bagaimana kita mampu melakukan komunikasi. Karena sebagai guru itu tidak hanya menguasai konten mastery saja, tapi juga bagaimana creative delivery. Ibarat dua sayap burung merpati, yang satu adalah konten mastery, yang satu lagi adalah creative delivery. Nah, istilah ini saya ambil dari guru saya, dari Pak Munif Khatib. Nah, kemudian saya lanjutkan adalah yang terakhir adalah bagaimana menguasai kelas manajemen, yaitu manajemen kelas. Mengapa penting seorang guru menguasai manajemen kelas? Ya tentu harus menguasai manajemen kelas supaya kelasnya teratur, kelasnya itu mampu tertib, kemudian suasana yang kondusif. Kalau mengkantel, tidak nanti dia akan siswa ribut, dan siswa yang kemudian berkelahi, kemudian ribut, mau lari sana lari sini, tidak beraturan, suasana kelasnya menjadi gaduh. Boleh suasana kelas itu aktif siswanya, namun tetap terkontrol dengan baik. Nah, ini gunanya kelas manajemen ya, bagaimana pengaturan kelas, bagaimana reward and punishment, bagaimana kontrak belajar, bagaimana suasana kursi, meja dan lainnya diatur oleh guru, di mana letak meja guru, di mana lemari guru, di mana bagaimana bentuk-bentuk kelasnya, ada yang chevron, ada yang bentuknya konvensional, ada yang bentuknya grup kursinya grouping dan lain-lain sebagainya. Maka guru harus menguasai 7 jurus jitu bagaimana mengajar kreatif dan menyenangkan. Kalau guru menguasai 7 jurus jitu ini, saya yakin dan percaya maka guru akan disenangi, guru akan disukai oleh anak didiknya. Apa saja 7 jurus itu? Pertama, grid opening dan apersepsi. Yang kedua adalah variasi metode. Yang ketiga adalah review dan grid closing. Keempat, RPP yang kreatif. 5, ICT for Education. Keenam, communication skill. Yang ketujuh adalah class management. Jadilah guru yang menguasai 7 jurus jitu ini, maka Anda akan disenangi oleh anak murid Anda. Kehadiran Anda menjadi guru yang dirindukan dan sakitnya didoakan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan praktekkan 7 jurus itu. Semoga Anda bisa menjadi guru yang great teacher, yang kreatif dan menyenangkan, yang menguasai 7 jurus itu, menjadi guru yang kreatif dan menyenangkan di era milenial. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.